waktu si Bapak Gondrong jalan di bumi, kalau dia ke kamar mandi, apakah dia Tuhan? Jawab Oten, itu kan kedagingannya, gitu. Kedagingan juga. Lagi-lagi masalah daging. Kami diwajibkan untuk menghafalnya. Sekarang gitu kan? Saya tanya, Contoh, Qul huwallahu. doa Bapak kami enggak? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak, soalnya aku enggak hafal. Doa kepala Bapak Kauten. Oke, ini permintaan dari jamaatku ya. Amsal 7 bagi 16 bagi dikurang 19 tegangan besar telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Ya, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Ini dia kak. Bacakan kakak, bacakan dulu. Ini dia. Nih. Baca kakak. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan ada keperawannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba, katanya kan. Mereka aku punya dan mereka laki-laki. Isinya begini ya, isinya ya. Bapak kami yang ada di neraka. Ya. Jadi Bapak kami itu yang ada di neraka. Nanti kalau kalian marah pula pada aku, woi pendeta besar, ngapain kau ngomong Bapak kami berada di neraka? Nanti ku kasih datanya. Ini data valid di Bible. Iya, terus sebenarnya yang kalian sembah itu iblis itu. Iblis itu. Sebab iblis lah yang menjadi bapakmu. Ada yang di Bible. Dan ini terkait dengan Yesus. Nanti ya, Yesus ini adalah seekor iblis. Ini menurut data Bible ya. Tapi aku nggak bisa ini, aku hanya membaca. Jadi aku kasih datanya. Jadi cara berdoanya, Bapa kami yang ada di neraka, dibotolkanlah namamu, datanglah kebotolanmu, jadilah kebotolanmu di atas bumi seperti di dalam neraka. Nah, di Bapa kalian bukan berada di surga. Salah, kalian salah sembah selama ini ya. Lanjut yang selanjutnya, berikanlah kami makanan babi yang secukupnya. Nah, juga kalian kan suka makan babi kan, Kristen kan, naik ngerocos saja kerjanya. Aneh-aneh. Jadi kalian itu harus direvisi terus ya doa itu ya, supaya kalian itu pintar di masa hadapan. Supaya apa? Doa kalian itu dimakbulkan. Itu sebab sampai ke saat ini kalian Kristen masih jadi botol, nyembah anak manusia, punya lato-lato itu ya. Nah, ini penting ya, harus dicatat ya. Jadi kita lanjut tentang soalan yang barusan ditanyakan tentang duinatur ya. Gitu ya, Bang Anggur ya. Ini Kristen-Kristen yang mendengar, kalian tolong dicatat ya. Dicatat supaya nanti kalau kalian udah pergi ke gereja, nanti jabarkan kepada pendeta jabarkan kepada jemaat supaya kalian ngerti ya. Di konsili itu, di konsili 325 bukan membahas tentang duinatur, dia itu kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang bukan Tuhan, bukan membahas tentang kedagingan ataupun ketulangan ataupun roh, bukan. Di konsili itu berbahas tentang Yesus itu duinatur. Apa duinaturnya? Kadang-kadang cewek, kadang-kadang cowok, gitu. Nanti ya, ini data di Bible loh. Kalian harus catat, ini penting. Ini nggak diajarkan di gereja. Sebab kalau ini diajarkan di gereja, berarti sekarang Kristen nggak ada. Kalau Kristen nggak ada, aku ngapain di sini? Benar kan? Nggak ada kerjaan aku. Jadi ini penting ini nggak diajarkan. Jadi aku yang ajarin kalian. Jadi harus tahu ya, teman-teman Muslim juga harus tahu. Uniknya, agak lainnya Tuhan Kristen, dia bisa menjelma menjadi manusia. Nah, ini penting ini ya. Ini penting untuk diketahui.
orang yang belum tahu ya. Unik, aneh Kristen. Sebotolnya monyet pun nggak pernah menuhankan monyet gitu ya. Kan? Kristen dia berbeda dia. Jadi Tuhannya itu bisa menjelma menjadi manusia ya. Tetapi yang mereka nggak mengerti, nggak jeli dalam membaca ayat Bible, Tuhannya itu pernah menjadi cewek, perempuan ya. Ini kejelasan secara berunut ya. Menurut Kejadian 1 ini dalil data yang diambil oleh Kristen ketika Tuhannya menjadi manusia ya. Dicatat ya teman-teman Kristen, betul ya. Nah, ini berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, jadi ini mereka mengambil dalil ini untuk menjadikan Tuhan itu manusia. Manusia ini kalau Tuhan menjadi manusia, manusia ini enggak ada lain. Kalau enggak cowok, dia cewek. Kalau cowok punya lato-lato, kalau cewek punya tempik. Nah, ini catat betul ya. Sama kalau di datanya yang dikatakan tadi ya oleh Bang Anggura, ini pun sama. Ini menurut dalil mereka mengambil di sini juga tentang di Ulangan ya. Ini kita baca di Ulangan 32:18 ini ya. Gunung batu, bentar. Gunung batu yang memperanakkan engkau. Gunung batu ini siapa? Ya ini tadi itu Tuhan itu tadi yang memperanakkan engkau, telah ku lalaikan dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Nah, ini Tuhan yang melahirkan. Berarti kalau yang melahirkan itu siapa? Mana ada cowok melahirkan? Yang melahirkan dia cewek. Gak ada cowok melahirkan, itu gila babi namanya ya. Jadi benar kalau Tuhannya Kristen, kalau di perjanjian bohong. Salah lagi aku. Di perjanjian baru ya. Kalau di perjanjian baru, Tuhannya Kristen itu benar menjadi laki-laki ketika malaikat datang kepada Maria, Bunda Maria. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namailah dia Yesus. Jelas dia seorang laki-laki dan punya lato-lato. Tuhannya Kristen ini, benar kan? Tetapi kalian Kristen gak jeli dalam membaca Bible ya, gak jeli. Harus jelilah, harus teliti ya dalam membaca Bible. Tuhan kalian Kristen pernah menjadi cewek, pernah menjadi perempuan. Di mana itu? Di sini. Itu kasih data ya kalian Kristen ya. Di sini. Di Yesaya 42:13. Di sini Tuhan kalian pernah menjadi cewek. Oten, betul. Kafir. Udah kafir betul lagi. Ini ya. Kasih datanya ya supaya kalian catat ya. Ini kalian gue kasih data nggak mau catat, esok nanya lagi Kristen nih. Ini mumpung temanku yang bertanya. Jadi di sini ya. Jadi Tuhan kalian tuh pernah menjadi cewek ini. Mana cukup tahu ini tertulis di Bible, aku bacakan aja. Yesaya 42:13. Apa katanya? Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik. Nah, jadi ia bertempik di sini. Bertempik sorak. Ia memekik ya terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Nah, ayat selanjutnya mendukung yang Tuhan kalian pernah menjadi cewek ini. Apa sih ya? Catatlah kalian yang nih, jangan kalian pelangak-pelongo. Tampar nanti Kristen ya. Nih, Yesaya 42:14. Aku membisu. Aku ni siapa? Tuhan tadi. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri. Aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Nah, jadi Tuhan Kristen pernah menjadi perempuan, dia pernah melahirkan. Itu malahan ayat sebelumnya tadi dia ini bertempik. Tempiknya apa tempik? Ini Kristen yang kadang kalau nggak dikasih data ini dia itu pelangak-pelongok dia. Ini ya. Di sini katakan ia bertempik. Nanti ya. Bertempik Tuhan kalian ini ya. Ini. Jadi kalian kalau nggak ngerti arti tempik itu apa ya, cari tahulah kalian Kristen. Tempik itu ya, menurut pergi KBBI ya, Kristen ya, betul ya kalian ya, Kristen. Ini udah itulah sebab pendeta baca Bible.
Ini disuruh baca Bible, pergi gereja, pendeta sibuk nyukur bulu, kan? Yang jemaat sibuk joget-joget, Bible nggak mau dibaca. Ditanya Bible, duk pelangak pelongok, kalian Kristen botol. Ini ya, terima kasih ya. Jadi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, tempik itu alat, ini tempik ya, alat kelamin perempuan. Nah, jadi tempik itu alat kelamin perempuan. Oten, betul. Betul di Bible kalian kok. Mana kau tahu, baca aja. Ya kan? Nih, kembali ke Yesaya 40:13. Jadi di sini dikatakan Tuhan kalian itu bertempik dia. Di sini kalau dikatakan Tuhan kalian itu yang Yesus itu. Tapi nama dia ketika ini bukan Yesus ya. Jezi. Jezi ya. Jezi, sebab perempuan kan? Ia bertempik, gampang ngerti. Ber ni kata awalan tu. Kalau bermata berarti dia mempunyai mata. Kalau berkaki berarti punya kaki. Kalau bertempik berarti punya tempik. Nah, ini catat kalian Kristen betul. Ini kalian dikasih ayat kalian nggak ngerti. Sama kalau kita pergi ke ayat selanjutnya di sini ya. Ini coba kalian lihat ini ya. Ini kaor ya. 3 akun. Udah 3 tumbang nih. Naik laten, nggak usah ripet-ripet laten. Aduh. Naik kau. Ini dia naik. Kenapa mau dibodohi orang sama orang luar itu? Dia enggak mau kali dibodohi. Cara membaca titik bertindih di Indonesia tidak pernah menggunakan seperti itu. Kalian pernah sekolah, seharusnya kalian protes hal itu. Sabar bang. Dia membahas KBBI sementara dia bukan warga negara Indonesia. Jangan bahas KBBI. Iya bang, udah kalian bodoh kali mau diinjak-injak. Ini jati diri bangsa itu KBBI. Cara membaca pun dia sudah menyalah-nyalahkan. Mana ada bahasa Indonesia titik bertindih. Bang, udah pulang gereja tadi bang. Enggak, kalian dibodoh-bodohi. Itu kan pembodohan dari luar ini. Tidak, kalian mau mendengar itu. Ya udah sabar bang ya. Abang udah pulang gereja. Itu pembodohan dari luar. Masa titik bertindih? Apa kita nggak pernah sekolah bahasa Indonesia? Iya, sabar. Apa kabar abangku 100? Sehat? Kabar gini aja ini. Artinya dia membahas KBBI lalu diselewengkan ke sana, selewengkan ke sini. Jangan mau kalian ini kalian usaha pembiayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang songon di dah bang. Udah gak usah marah-marah bang 100. Pergi dia. Kabur kemana itu? Nggak tahu. Satu slot buat pendeta. Nanti pendeta datang lagi. Ya. Alif siapa nih? Dari mana Alif nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan Bang Alif? Ribut-ribut. Nggak ada ribut-ribut di sini Bang Alif. Nggak ada. Ada yang mau ditanyakan? Itu benar titik bertindih itu. Kalau nggak kayak gitu, Saya izin turun dulu Mas, biar ada ruang buat Pak Pendeta Besar naik lagi. Saya izin turun dulu Mas. Kami nonton di bawah Mas. Saya izin turun dulu Mas, biar ada ruang buat Pak Pendeta Besar. Siap, Terima kasih bang. Udah kasih. Satu slot maaf ya, satu slot buat Kasih otot kursi. soalnya sudah dibayar pendeta itu. Turunkan saya dulu Mas, biar nanti kalau ya saya diturunkan dulu Mas, biar ada waktu buat Pak Pendeta Besar Mas, buat Pak Pendeta. Ini ada Jenti nih. Selamat malam sore bang. Gak usah naik, alala. Gak inget aku naik, aku di dalam MRT.
Oh, Aku tadi ada 100 itu mau ngomong, udah turun ya udah nggak jadi ngomong. Assalamualaikum, mohon maaf. Waalaikumsalam. Semangat amat Kak Cenil. Soalnya di dalam lemari itu bahas rame. Tadi itu 100 ngapain bahas, nggak boleh bahas orang internasional TikTok kok nggak boleh. Botol dia aja yang botol. Boleh. Itu musuhnya pendeta itu. Kalau pendeta naik diikutin aja dia. Dia kebakaran. Mana pendeta tadi turun dia Pak, Bang pendeta. Nanti aku telepon. Oh enggak, akunnya habis. Capek kasihan dia. Dia lulus dari Berapa akun dari Bang? Udah 3 toh Mbak. Udah 3 tuh Mbak. 5 kan? 3. Dia punya akun 15. Bukan 15, 364 kalau nggak salah. Oh 364 untuk nginjilin di hari ya. Iya, akunnya banyak itu, tanya Bang Anggur tuh. Wah, mantap lah. Di sekolahnya itu profesornya udah 4 itu. Sekolahnya S29. Ya ke Israel ya. Emang. Harusnya Bang Anggur itu Bang Anggur, jangan tidur gantian. Pendeta itu kasihan. Oi, Bang Anggur. Bang. Markun. Maksudnya biar gantian dulu. Bang Anggur kan akunnya masih utuh ini. Tunggu kita panggil ya Oten naik satu naik. Oten. Abang Cenil nggak mau. Oten. Otennya yang naik malah pun dia ngomong-ngomong nggak jelas. Oh, kalau salahnya tadi mau aku semprot, dia tadi mau aku semprot. Aku lagi enak makan bakso ini. Kebetulan boleh makan bakso, ya udah aku makan bakso dulu gitu loh. Bakso daging ya. Bakso perdagingan ini. Ya, secara umum dia kedagingannya bakso, tetapi secara kuahnya dia adalah entitas entitas keairan. Ini 3 dalam 1 loh. Pentol, kuah, sama mangkok ini 4 dia ada mangkok. Oh iya, 4 wadahnya. Wadahnya ini untuk berkanosis. Nah, jadilah Tuhan bakso kan? Bukan itu. Oh, bukan ya. Maksudnya gini, ketika dia awalnya kan firman, nih penggilingan, kamu mau giling nggak? Kata yang jual, iya. Berfirmanlah tukang jual. Ini awalnya firman. Yang jual ini kan firman. Ini kan gitu. Makanya awal mulanya firman, akhirnya menjadi bakso. Oh iya, betul. Enak kali loh baksonya. Enak, bakso itu kan apa ya? Simbol kedagingan. Asalnya dari daging ya kan. Uratnya loh. Ya, ada urat itu bagian kedagingan loh. Ya, itu apa, kemanusiaan sih. Ini tuh besar-besar loh, Akwel. Iya, artinya dia berkanosis. Sorry sadam. Itu ada tamu. Hai monitor. Bang Sadam, selamat sore Sadam. Ntar aku habisin dulu baksonya, enak kali.
Sadam. Monitor. 3, 2, 1. Ke rumah bapak aja ya Sadam. Pergi kau. Yang nggak punya bacot keluar. Oh iya, Naik doang mau nge-report. Kak Momo, Kakak makan bakso Ya. juga lah. Biar enak. Itu kalau dia mau nge-report itu. Itu menyatu ya kuah sama dagingnya itu ya. Apa kuah adalah daging, daging adalah kuah. Gimana sih aturannya? Ya, kuah, daging, toge, semuanya sambal jadi satu dah bang. Oh, jadi satu. Nggak bisa dipisahkan. Kalau kita mau makan pentolnya aja kan masih boleh kan? Masih boleh ya, tapi nggak enak lah. Iya, dia kan ada unsur juga. Ini kan ada bakso, mie, sama kuah. Itu Tritunggal. 3 dalam 1. Nanti kata-katanya ada tukang jual yang si botak itulah bumbunya. Aduh, Tuhan kok bisa dijadikan lucu-lucuan. Salah sendirilah. Tuhan nampak. Itulah Tuhan nampak. Iya. Yang namanya pagan ya kan? Oh, ini kata Alpi, kalau ketulangan gimana bang? Jadi gini ya. Tulang sama itu biji-bijiannya gitu, itu masuk ke dalam kedagingan, menyatu. Itulah unsur kedagingan istilahnya. Nanti ada unsurnya juga, unsur roh halus. Ada roh halus ini terbagi 2. Ada roh yang berasal dari kota Semarang, bukan Kudus ya, sama roh kurus ini artinya roh kurang makan gitu ya. Itu bagian dari roh. Yang 3 ini berasal dari Abang Firman. Itu Firman menjadi daging dari Tempatku Firman jualan bakso bang. ya, Firman ini kan anak Pak Haji sebenarnya. Cuman sejak dia jual bakso. Waalaikumsalam. Nek di ikonku kene Firman tuh sego goreng. Apa itu bang? Ini kan bakso langkung ini. Nanti nongol hilang nanti. Sama bang jelangkung ini. Oh, bakso Tegal ada juga bang, bukan Kudus gini. Kalau bakso Tegal itu tidak mengandung roh kurus. Gini. Kok daging? Ya, kalau yang ngandung roh kurus itu adanya di Semarang sama di Kudus. Beda baksonya, gitu ya. Pada mulanya adalah kangkung bersama dengan sambal. Kangkung adalah kangkung. Lucunya itu bisa muter-muternya jawaban aja. Noise. Siapa yang noise nih? Siapa yang noise ini? Si Cenil yang noise nih. Ahmadi enggak ya? Enggak bang. Jadi gini bang ya, ketika kita membeli bakso, kita memahami
bakso ini mengandung unsur-unsur yang terdiri dari 3 plus 1 3 in 1 bang ya, plus 1. 4 pak. Kalau nggak ada aja jadi bakso pak. Ya gini, membacanya secara alkitabiah itu adalah 3 in 1 plus 1 gitu. 3 in 1 plus 1 4. 3 menjadi 1, tetapi adanya namanya Theotokos, Ibu Tuhan gitu. Oh ya Theotokos Ibu Tuhan ya. Ya, Ya itu dalam Katolik itu, tapi kalau Protestan nggak punya. Protestan baru bang. Kemarin sore. Iya, 15 abad kan punya Ibu Tuhan Oten. 15 abad, 15-17 baru jadi Protestan ya kan. Nah, jadi gini, bakso ini adalah kedagingan. 100% daging pak. Kalau Ya. bakso mana ada? Betul. Nah, mie-nya ini, mie bihun ini adalah firman. Iya. Terus kuah ini, Babihun. ya, kuah ini adalah kuah kurus atau roh kurus. Oh kurus. Ya, maksudnya Berarti ya. ya kita nggak boleh ngomong nama asli ya, nanti kita masuk ke penistaan ya. Ya, roh kurus ini kalau dia kan di Semarang tinggalnya, ini menyatu dia kan. Nah, 3 ini ketika dia dalam satu nampan, dia membutuhkan bumbu. Oh iya sih, bumbu. Ya bumbu. Kaldu bang. Kaldu. Sakit. Oh, siap. Oke, ketika dia sudah menjadi bakso, dia membutuhkan wadah. Wadahnya inilah yang berkanosis bang. Mangkok mengosongkan diri, dituanglah bakso tadi yang udah jadi. Bahkan jadi bakso, semangkok bakso. Ah iya betul. Enggak, jadinya dari proses tadi bang. Ketika kita memakannya, kita tidak tahu itu bakso atau bukan, kita lah menjadi botol gitu bang. Botol kecap gitu. Botol kecap, botol saus, sambal. Waalaikumsalam warahmatullah. Bang, Ini bahas masalah bakso ya bang? ini Iya, kedagingan bang, kedagingan. Iya, kedagingan. Bang Ahmadi, Bang Ahmadi. Kau naik kau ndak menyapa aku ya? Emang apa hubungannya sama kau? Sama kau. Ntar aku jadikan daging pula kau ya? Oh, lu aja pada lu penuh daging semua, mau jadiin sate lu lama-lama lu. Manusia. Coba tanya Bang Sadam, itu muslim dia? Ini kayaknya pakar daging nih. Bang Sadam ini apa pakar daging juga bang? Kebetulan saya cuman suka menghirup bau bakso bang. Ini bang, Kalau aku bilang sih, si tunggal ini ibaratkan soto pak. soto bukan bakso ya? Kalau soto kebanyakan sih 5, kalau soto seledri, bawang goreng, koyak, daging, kuah. 5 in 1, bukan si tunggal lagi. Tapi soto yang buat namanya Bang Firman juga ya bang? Enggak? Kecambah. Ditambah juga itu. Bihun ada juga 6 dong. Mangkoknya 7. 6 in 1 Dagingnya. Dagingnya juga, Daun bawang. Bawang goreng. juga, bawang goreng juga. Seledri juga, tomat juga, koya. Ya udah gado-gado. Koya, habis itu Ya udah, gado-gado. 12 pak, 12 Yesus pak. 12 Yesus pak. Kalian membahas makanan ini aku jadi lapar. Ini aja. Bukan itu pak, misalnya soto itu pecel. Sayur kacang batu. Jadi lapar aku bang. Pecel. Kalian bahas makanan. Ini membahas apa bang? Kedagingan bang. Kedagingan, gado-gado nggak ada dagingnya. Oh nggak ada ya. Pesayuran itu pesayuran bukan kedagingan. Jadi kan gini. Kedagingan.
ketika ada pertanyaan selalu kembali muaranya itu kedagingan gitu. Makanya aku ngambil studi kemarin, aku pergi ke Prancis ngambil ilmu di universitas di Prancis, teologi. Aku ngambil 2 SKS khusus studi kedagingan gitu. Mula kedagingan ini kan Yohanes 1 ayat 1. Awal mulanya adalah firman, firman bersama Theo, firman adalah Theo. Sedangkan firman dan Theo ini kan kakak beradik. Firman dan Theo. Ya, awal mulanya adalah firman, firman main dengan Theo, firman adalah Theo. Gimana? Udah nyambung belum? Firman itu pas soto Bandung, daging kacang, lobak, wortel itu laot. Iya tuh soto Bandung tuh bisa tuh. Bisa. Kalau soto Jawa Timur lebih lengkap, Pak. Kalau soto Jawa Timur lebih lengkap. Wanitanya ini bisa ngomong, Bang. Wanitanya ini diam aja, Bang. Ini Kak Momo diam aja, Kak. Lagi ini kebaktian. Oh, diam sih. Saya lagi menikmati kedagingan. Oh, ya makan kedagingan ya. Kedagingan, daging-daging mentah gitu. Bahaya. Lo. Ini ya, apapun pertanyaannya selalu jawabannya kembali kedagingan itu. Waktu si Bapak Gondrong jalan di bumi, kalau dia ke kamar mandi, apakah dia Tuhan? Jawab Oten. Itu kan kedagingannya, gitu. Kedagingan juga. Lagi-lagi masalah daging. Bisa nggak sih ganti jangan kedagingan gitu, tulang, kulit, bisa nggak? Kadang gini, pakainya itu kemanusiaannya gitu. Itu jawabannya. Ketika anak dan di sorga di sebelah kanan bapaknya lah, dia mati di kayu di tiang pohon, dia naik kan rohnya. Nah, di sebelah kanan bapak itu siapa? Dia daging apa roh? Nah, roh katanya. Lah dagingnya di mana? Kan nggak ketemu. Nah, dia bilang dagingnya ditinggal di bumi, pas ketika duduk di sebelah kanan muncul lagi gitu. Jadi dagingnya itu roh. Kalau dia mau pakai daging, dia pakai daging. Kalau nggak pakai daging. Kita mesan inilah ya, kayak mesan apa ya, soto gitu. Pakai daging nggak gitu. Itu jawabannya pasti ujungnya kedagingan. Kedagingan. Terus yang dikandung ibu suci itu siapa? Awal mulanya itu kan firman katanya. Masuk ke dalam perut. Aku tanya lagi, di perut ini firman apa roh kudus? Aku bilang. Itulah kalian muslim nggak paham katanya. Menyatu roh kudus dan firman ini. Oh menyatu lagi. Oke, aku bilang. Kok lahirnya jadi manusia? Dia bilang bayinya secara kemanusiaan adalah kedagingan, tapi secara rohnya ketuhanan. Sudah, dia bilang. Jadi kita apapun pertanyaannya bang, jawabnya rumus daging bang. Selesai. Makanya aku ngambil pendidikan kedagingan di Prancis. Kedaging. Aku buat ikatan loh bang di Indonesia, Ikatan Pakar Kedagingan Indonesia. Aku nomor KTA-nya nomor 1 bang. Aku pendiri. Apa tadi? Persatuan Ikatan bang, Ikatan Pakar Kedagingan Indonesia. IPKI bang. Ya, kantor pusatnya di Petamburan. Petamburan. Ya, di dekat rumah Habib. Situ aku. Ya, tetapi kami tidak seperti FPI demo-demo ke Monas, enggak bang. Kita mainnya di TikTok. Pakan kedagingan.
Ikatan Pakat Kedagingan Indonesia. Ya, tujuannya ketika kita bicara dengan Oten, kita nggak bingung. Aku kalau ada deadlock, nih Ustadz kita nih sama Oten pendeta, itu ada deadlock nanti. Kadang-kadang emosi Ustadz kita, ada kadang pendetanya emosi. Aku nengahin. Setelah aku membantu, gue bilang, Bang Pendeta, gue bilang kan, itu rumusnya kedagingan, gue bilang. Aku kasih ayatnya. Oh iya ya lah, kebantu lah pendeta tuh tadi nyerang lagi ke Pak Ustadz kan. Pak Ustadz hanya pendeta lagi. Itu kok ini katanya, Iwan itu gimana? Aku jawab lagi, itu pakai ini Pak Ustadz, bilang kedagingan. Jadi istilahnya nih kalau apologet kedagingan ini jalan tengah bang, lebih ke menengah, nah gitu. Oh ini Mr. Bon naik. Oh udah ngujat kalau Mr. Bon. Baik kita nggak ngujat loh bang ya. Kita tadi ngomong masalah daging loh, nggak ada hujat. Nggak ada hujat karena di syariat mereka kan nggak ada kedagingan. Itu rumus dibuat-buat. Rumus kedagingan itu munculnya itu di dogma gitu. Istilahnya dui natur. Nah, dui natur ini kalau di toko jadinya natur E bang. Gitu, natural istilahnya, natur E. Vitamin untuk kesuburan, nah gitu. Nah, ujungnya kedagingan gitu. Abang kalau mau ikut ini pembekalan kita di Komal Kedagingan itu nanti ada kita buka bang, studi kedagingan namanya. Studi kedagingan ini nggak bayar bang. Pada mulanya adalah bakso bersama kuah bersama mie menjadi bakso. Gimana Bang Amadi, udah paham Bang tujuan kita membuat ikatan kedagingan Bang? Separuh dan Ya. Kayak saya sangat paham. Ya, 1000% paham. Ya. Dikarenakan Yesus itu tidak akan lepas dari yang namanya kedagingan. Nah, Betul Bang. Salah satu penyebab turunnya surat Maryam, surat Ali Imran. Ali Imran ini keluarga Imran, bapaknya Maryam. Surat Maryam ini karena kedagingan Bang. Yahudi wa Nasoro itu diucap di Al-Quran itu ratusan kali Bang, karena kedagingan. Nanti kiamat Nabi Isa akan turun ke bumi untuk mematahkan salib dan membunuh babi. Karena apa Bang? Karena rumus kedagingan ini. Jadi kedagingan ini sumber gitu Bang. Karena rumus kedagingan inilah akhirnya bisa terjadi Tritunggal, 3 in 1. Tuhan beranak dan diperanakkan. Nah itu turunlah Al-Ikhlas lagi Bang. Akhirnya Al-Quran kita khusus membahas pendeta besar standby akun katanya. Oh, pendeta besar nggak naik. Ya, pendeta besar lagi standby akun, dia lagi refresh dulu. Dia kena report. Makanya kalau pendeta besar dia walaupun pakai data Bible, dia bisa kena report karena dia istilahnya rawan kena report. Tapi kalau kita kedagingan ini nggak bisa di report. Jadi kalau TikTok baca reportan ini bakar kedagingan di report, orang TikTok nggak ngiraukan. Memang benar kok rumus kedagingan ini. Gitu. Wah ini
Ini udah ngujak ini Saleh nih. Sekian persen toilet, sekian persen aduh, yang ngujak ini. Aduh. Jadi ini Bang, penyebab dibuka di studi kedagingan ini karena masalah itu dogma ini. Kayaknya dibuka studinya gitu. Kak Rasya mau ikut juga nggak pelatihan? Kakak? Kak Rasya? Ya, Kakak mau ikut juga nggak? Itu bimbel apa? Ngikut seminar kedagingan nggak? latihan perdagingan. Seminar Kak, seminar. Ada piagamnya loh Kak. Seminar. Piagamnya loh Kak. Di mana itu, Bang? Nanti kita akan buat. Belum dibuka ya channelnya nanti. Oh, itu rencananya di mana nanti seminarnya? Melalui Kita Zoom atau apa? Di Zoom aja. Oh, Zoom. Ya, narasumbernya 3. 1 pakar kedagingan 1, 2 pakar kedagingan 2, 3 pakar kedagingan 3. Oke. Boleh. Nanti ikut aja, aku kirim linknya ya. Boleh lah. Nanti diajarin buat bakso Kak, buat bakso, soto, sosis, kirim linknya ya. Iya Bang. Nanti Bang ya. Iya, Itu boleh. latihan Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang menghujat tadi, yang menghujat 9 tahun tadi. Nggak berani Sekarang lagi itu. nanya. Marah yang 3 tahun enggak? Masih gemuk yang 9 tahun katanya. Tidak Nggak sadar dia. biasa Bani terjemahan itu taunya gitu aja. Itu keburukan orang kelihatan, keburukan dia sendiri lebih parah nggak diperhitungkan. Dasar oten, ulul oten. Mana ada oten di sana? Salah aku yang melihat di bawah. Mana nih Kak moderator itu yang hujat-hujat itu di blok aja itu typingnya. Naik nggak juga dia berani kan? Ingat itu, yang 3 tahun dia lupa. Mana komen lah kamu lagi, komen situ, hujat-hujatan kita. Janganlah nanti ini oleng komalnya nanti. Kan dia yang memulai. Jangan. Siapa yang memulai? Kita nggak menghujat, malah dihujat. Iya. Sesuai data, dibilang menghujat. Kembali cek ya menghujat ya. Nah jangan jadi bani tapping ya, jangan jadi berani cuman bani tapping. Aku minta kamu naik ya, naik minta permintaan naik di situ ya, jangan jadi bani tapping ya. Coba minta naik kedagingan ini memang kenyang, makanya pada typing semua nih enak. Jangan bani tapping ya, jangan jadi bani tapping. Hujat kita lebih parah kalau itu yang ini. Kita bisa juga menghujat. Jangan kamu memulai menghujat dulu. Kami tidak pernah mendului. Kamu yang mulai ajarin kami kurang ajar. Ayo ten diskusi sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik lagi bang. Mana hotel tadi yang menghujat lah? Mana hotel yang menghujat tadi? Iya, di rumahnya Abang Habibi Munandar tadi dia bilang kita yang Islam yang tukang menghujat. Nah, mana hotel? Mana hotel? Kamu kan yang duluan hotel yang menghujat. Kami dari tadi pun ada menghujatkan kan belajar tadi tuh hotel. Kau tadi ngomong 9 tahun lebih itu lebih ini. Kau lupa dengan 3 tahun. Iya. Makanya kau Di baca rumah Bang Habibie itu yang dibilangnya Bunda. Di rumahnya bilang Bang Habibie tadi kan aku Kau kan tuh ada menepuk air di dulang yang benar bukan tahu. dia bilangnya kita yang itu tukang mengujar orang Islam kita yang mulai duluan katanya kan. Nah, jadi mereka minta damai, kita damai katanya. Enak aja minta damai, keluarkan dulu tuh nama-nama Islam dalam kitab Mubibel itu. Tenot aku udah dengar semuanya pun. Begini kakak, ini ya kebungaan ya berdua ya, istilahnya ya ada di bunga apa ini sama mawar, jadi ini kan istilahnya rumusnya kebungaan gitu. Iya bang, aku gemes sekali mereka bilang tentang damai. Ada tamu itu, ada tamu itu. Tamu, selamat sore Bang Jimmy. Selamat sore bang. Udah pulang gereja Bang? Gak gereja tadi bang. Oh, tiga dalam satu. Jadi gini bang, abang. Ya. Abang itu pasti masuk surga. Oh, pasti dong. Dari mana? Hah? Dari mana? Dari keyakinan. Terus? Keyakinannya seperti apa bang? Gimana? Keyakinannya seperti apa? Tahu Bang? Yesus. Iya loh. Keyakinannya seperti apa tuh? Iya, Yesus. Yesus itu siapa bang? Hah? Yesus itu siapa? Jalan dan kebenaran dan juru selamat. Itu orang bang, bukan jalan itu. Orang itu. Betul. Yang bilang itu setan siapa? Lah kata abang tadi jalan, gimana abang ini? Makanya kamu kalau nggak tahu bertanya kenapa abang. Lah makanya aku bertanya Yesus itu siapa? Allah. Dia jalan kebenaran bagi saya. Lah itu kan bukan jalan bang. Iya kau Orang itu. betul. Yang bilang nggak orang siapa? Harusnya kau bertanya kenapa kau bilang jalan dan kebenaran, itu yang mau diskusi. Bukan itu saya juga tahu dia orang. Anak saya juga tahu Yesus itu orang kok. Nggak usah kau bilang orang, saya juga tahu dia kok orang manusia. Seharusnya kalau kau mau diskusi baik, kau tanyakan kenapa bang Yesus itu dikatakan ada tertulis jalan dan kebenaran. Itu yang harusnya kau tanyakan, begitu loh. Nah sekarang ya oke. Nah sekarang Yesus itu siapa? Hah? Yesus itu siapa? Tadi kan saya sudah bilang. Gimana sih? Itu Tuhan ya. Ya, Tuhan. ya. Nah sekarang aku mau nanya lagi. Santai aja tadi itu enggak. Ini sama saya. Gini, nggak usah kau menggebu-gebu. Nanya santai aja, saya jawab juga saya bisa jawab. Iya aku itu nanya santai. Nggak usah tergesa-gesa gitu nanya. Enggak. Iya aku itu mau nanya lagi. Sekarang itu di mana Bible itu Yesus itu mengatakan Tuhan? Gimana? Di mana Yesus itu menyebutkan bahwa diri dia itu Tuhan? Dia Bible itu. Yesus tidak pernah menyatakan Tuhan. Nah kenapa? Hah? Enggak kau aja lah yang bicara kalau gitu. Oh, terus? Bicara. Saya bisa bicara enggak? Saya bisa bicara enggak? Terus. Tadi kan kau nanya, saya mau jawab apa yang kau tanyakan gitu loh. Terus?
Yesus, kenapa kami bilang Tuhan, itu ada tertulis di Alkitab dan pernyataan ada di Lukas 2 ayat 11. Maka dikatakan, hari ini telah lahir bagimu. Kamu kenapa ketawa? Terus Ya udah, itu jawabannya. telah lahir loh. Berarti keluarga kali abang itu lahir gitu. Loh, kan memang lahir kan? Kan anak orang. Hah? Kok dituhankan? Iya, yang lahir itu memang orang. Kok dituhankan? Tadi kita kan kalau bilang kan, kenapa dia jadi Tuhan? Kan tadi kan saya bilang itu alasannya. Kenapa dia orang itu dituhankan? Firman itu menjadi manusia. Jadi jangan langsung itu aja pemikiranmu begitu loh. Kau harus bertanya dengan keyakinan orang supaya kau nggak sesat berpikirnya gitu loh. Gini ya bang ya. Kan itu orang. Abang kok tanya di dalam Bible itu di mana yang namanya itu Yesus menyebutkan bahwa diri dia itu Tuhan. Di mana dalam Bible? Tadi kan saya sudah bilang, Yesus tidak pernah menyatakan dia Tuhan. Sudah clear ya? Jangan bertanya lagi. Kami menyatakan Yesus itu sebagai Tuhan adalah tertulis di Lukas 2 ayat 11. Dan di Filipi 2 ayat 10 sama 11. Coba dibaca dulu bang ayat itu bang. Bacalah, kan saya udah bilang ayatnya. Enggak, coba abang kan punya Bible. Aku perangkatnya satu bang, coba bang. Saya juga perangkatnya satu. Nah biasanya kalau memang abang itu apa di namanya itu di Bible itu pasti apa bang? Ini Kristen itu maaf kata nih, bukan macam Muslim yang harus menghafalkan Al-Quran, enggak. Kristen itu ya udah, kau baca satu ayat yang bisa meyakinkan teguh iman lu pada pendirian keyakinanmu, sudah cukup. Oh berarti kau baca dari Kejadian sampai Wahyu, tapi isi pengetahuanmu tentang agamamu nggak ada, ya kosong. oh berarti cuman imani aja gitu. Bukan diimani maksud saya, kami nggak dianjurkan, maaf kata nih macam Islam harus menghafalkan gitu, harus membaca gitu, nggak diwajibkan kalau membaca. Macam mana kalian membaca Jimmy? Macam mana kalian menghafal? Baca pun nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa membaca? Coba bisa kau baca Bible asli, teks asli bisa? Hah? Bisa. Kok lari tiba-tiba ke Bible asli gimana? Ya, oh jadi kau nggak percaya dengan Bible asli? Kau mainnya nggak usah jauh. Enggak, jadi kau nggak percaya dengan Bible teks Yahudi? Ibrani nggak percaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Jimmy? Dengar sini. Macam mana kalian bisa menghafal? Baca aja pun nggak pandai. Udah Gimana? udah siap kau bicara? Iya coba Anda bisa nggak baca Bible teks original asli? Bisa nggak? Penerjemahkan ada. Oh kalian nggak percaya dengan teks asli? Nggak mengimani teks asli? Penerjemahkan ada. Iya, jadi kalian nggak pakai yang teks asli, nggak digunakan, nggak percaya gitu? Kok susah kali sih pemikiranmu? Iya kan, sekarang gini, Yesus ya atau Bible itu diturunkan dengan dalam bahasa apa? Gak ada diturunkan sayang. Apa? Gak diturunkan macam Al-Quran, Alkitab itu. Iya, dituliskan dengan dalam bahasa apa? Ya udah dituliskan kan bisa dicontek, diartikan bahasa Oh Indonesia dicontek, maling kitab perjanjian asli gitu. Kenapa maling? Pemikiranmu jangan sempit. Apanya yang dimaling? Apa yang dimaling? Iya kan original teksnya kan Ibrani. Masalahnya Iya kan? sama kamu. Nah, kenapa nggak kalian baca Ibrani? Ibrani bahasa keseharian Yesus kan, dituliskan dengan murid-murid. Nggak cinta kalian dengan bahasa Ibrani itu, nggak cinta begitu? Oh kami nggak kayak gitu, cintanya buta gitu. Jadi harus kayak gitu. Loh, kita zaman modern kita mengikuti dan menyesuaikan ke zaman yang sekarang gitu loh. oh enggak lah. Kalau kau pengikut Yesus, kau harus mengikuti bahasa Yesus loh, Jim. Kok pemikiranmu kok memaksakan? Agama Hindu juga mereka comot-comot benar Kenapa? Iya. Kenapa lagi nih? Ayo. Iya. Satu-satu Agama bicara. Islam juga, orang Hindu juga. Gimana? Diskusinya itu? satu-satu. Jangan satu-satu. Saya mau gini loh.
Saya akan bertahan di sini, akan menjawab apa yang kau tanya dengan sepengetahuan saya. Kalau saya dengar dulu sini, saya mau bicara. Kalau saya nggak bisa menjawab, nanti saya kurang mengetahui. Begitu, bukan merajuk. Bagi saya dengar, tadi saya sudah nyatakan dengar sama hostnya. Mau kau hina tuan saya? Siapa yang menghina? Ya ampun. Dengar dulu, saya bilang. Kau jangan langsung sensitif. Saya biasa aja gitu. Silakan. Nah, kamu bicara boleh. Alasan Kristen tidak bisa menghafal Bible karena baca pun nggak pandai, gitu loh. Karena dia nggak cinta dengan bahasa Yesus. Tadi kau dengar tadi ya, kau tiba-tiba kau datang masuk apa kau bilang? Iya kan kau bilang tadi kami nggak menghafal Bible. Karena nggak bisa baca Bible. Macam mana kau bisa menghafal sedangkan baca pun nggak pandai? Saya tanya sama kau, kalau kau baca bahasa Arab, kalau kau nggak ngerti kan kau tahu nggak? Kau nggak bisa bahasa Arab. Saya tanya sama kau. Kami diwajibkan untuk menghafalnya. Sekarang gitu kan? Saya tanya, contoh, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu saya datang naik ke atas ini nggak dengar pengajian enggak? Kan itulah. Saya bilang. Kenapa kami bisa menghafal Al-Quran? Karena kami Islam cerdas, bisa membaca bahasa asing, bahasa Tuhan, bahasa yang diturunkan kepada Nabi kami. Karena kami cinta dengan Nabi Muhammad, kami mengikuti apa yang Nabi Muhammad perintahkan. Kau cinta nggak dengan Yesus? Cinta itu bukan buta, cinta itu luas gitu. Iya, kau cinta nggak dengan Yesus? Masalah saya cinta sama Yesus bukan secara dengan pemikiranmu. Saya bisa mengartikan cinta saya sama Tuhan saya. Bukan dengan pemikiranmu saya mencintai Tuhan saya. Oke, sekarang kau cinta nggak sama Yesus? Tadi kan saya sudah bilang, kau bicara saya dengar. Kenapa saya berkata? Apa yang kau bilang? Kau memang nggak mendengar atau memang nggak tahu apa yang saya bicarakan? Nggak, kau cinta nggak sama Yesus? Saya tanya sama kau. Kan kau tanya, memang belum menjawab. Belum menjawab. Cinta nggak sama Yesus? Kau nggak mendengar atau memang nggak tahu dengan perkataan saya? Apa yang abang bilang? Oke, ulang. Abang cinta nggak sama Yesus? Kau saya tanya. Aduh. Kau nggak mendengar belum atau menjawab memang nggak mengerti? Hah? Coba, Anda cinta nggak sama Yesus? Kau putar aja rekamannya, saya udah terangkan. Coba putar aja. Apa? Cinta nggak? Putar aja sebentar. Nggak ada sampai. Oke, ulang. Saya nggak mau jawab. Saya nggak mau jawab. Kenapa? Nggak mau saya jawab. Saya nggak anak-anak kau tanya-tanya berulang. Saya gini loh, kau tanya, saya mau jawab bagus. Kalau kau nanya bagus, saya bukan tahananmu, bukan juga budakmu untuk yang ibaratnya menjawab pertanyaanmu. Mengerti kau? Di situ kau nggak ada jawab tadi, Bang Jimmy tadi. Nggak ada jawab tadi. Begini supaya fair. Apa jawaban dari itu, Bang? Buka aja rekamannya, kita dengar sama-sama. Saya udah jawab. Oke, buka ya. Nggak ada, Bang, jawabannya, Bang. Iya, udah buka aja. Nggak ada jawabannya. Buka aja biar saya dengar gitu loh. Abang bilang tadi kami nggak cinta sama Yesus tadi, Abang bilang tadi. Berarti kau nggak sehat bicaramu sama saya. Ada apa? Coba abang saya cinta. keluar. Oke, cinta nggak? Kan malu kan? Malu. Bukan malu. Coba. Abang cinta nggak sama Yesus? Berbicara begini sama saya bukan anak-anak dan bukan di bawah pemikiranmu. Kau dengar? Jangan kau ratakan semua orang yang kau ajak bicara. Ya, kami dengar. Kami di sini. Jangan kami limit loh, nggak kami. Abang kalau pergi nanti saya nggak merasa komit. Nanti malu loh, Abang. Saya nggak merasa komit dan saya juga keluar. Dengar sini kau. Ya udah ke pembahasan aja Jimmy, itu udah ditampilkan. Kau jangan berpikir semua yang ada naik ke sini di bawah pemikiranmu, ya. Oke, kita bahas lain ya. Ke data aja kita. Saya malas saya bicara sama kau. Kau sampai 3 kali 4 kali bertanya, pura-pura nggak dengar, malas saya. Abang. Ya udah. Abang ya udah. Mana ngomong kan malu dia kan? Ternyata kan malu. Soalan ini seneng kali kalau dibawakan ini Pangeran. Iya. Ku tanya pelan-pelan, kayak gitu juga jawabannya.
Emang kayak gitu, Ten. Emang nggak bisa, untuk memang nggak bisa jawab. Kalau setiap Islam bertanya nggak bisa jawab. Ku tanya, di mana Tuhanmu? Di mana di dalam Bible itu Yesus itu mengaku bahwa dirinya itu Tuhan? Dijawab nerasi kusir. Nah, jawabannya ini nanti Bang, Yohanes 1 ayat 13, ya kan? Iya, itulah tadi. Kau adalah guru dan Tuhan. Oke, betul kan Yesus Tuhan kan? Iya, pik. Nggak boleh dibantah? Iya, nggak boleh dibantah. Kenapa Tuhan kan takut dengan malaikat? Karena dia manusia. Tadi katanya Tuhan, tiba-tiba berubah lagi jadi manusia. Balik kita Bang. Wadul, mana wadul, Pangeran? Nggak tahu. Narasumber kurang cocok karena jago untuk membantahnya. Kami mau cari Islam yang cuma diam aja, katanya gini, kata jamaah Nanah ini Bang. Kami mau diskusi sama Islam yang cuma diam aja ketika kami nyelocos, ketika kami asumsi. Oh gitu. Pangeran. Lain kali soal Bang Putra. Pangeran, dengar Ya. sih ini. Ah ya. Di Kejadian 1:26 di situ tertuliskan, baiklah kita menciptakan manusia menurut dan gambar rupa Allah. Oh. Berarti Allah kalau itu sumbeng ya? gambar yang serupa manusia ya. Iya, kalau manusia itu sembing, Tuhan Allah itu sembing. Kalau manusia itu cacat, Allah itu cacat. Berarti kalau manusianya begini gimana? Ya Tuhannya begitu. Bos yang menghujat turunkan, bos yang menghujat turunkan. Oh, yang mau Tuhan kan Tutup. Bunda Albert, aku boleh bicara Bunda Albert? Oh, ya boleh. Iya. Bunda kenal nggak sama pendeta HTD? Ah, kenal. HTD. Kenal. Ya, itu dua malam kemarin pendeta HTD for University itu kan dia ada hadir di rumahnya Umar Al-Fariski. Ya, beliau bicara tentang Yesus yang berambut gondrong itu kan, katanya Yesus itu berwajah Yahudi katanya. Kata pendeta HTD katanya, nggak ada yang bermata biru, nggak ada yang bermata panjang, dia itu berwajah Yahudi kata pendeta HTD. 2 malam kemarin hadir di rumahnya Umar Al-Fariski, semuanya para pendeta ada kok hadir di Komal itu, duduk di Komal itu, mereka berdebat tentang itu juga Bunda. Itu semestinya aku dapat. Ya, jadi begini ya, saya kan sebagai Oh jangan panggil dia Bunda. Aduh mati lagi kita Pangeran. itu yang Bunda. Jadi betul ya kata Kak Mawar ya, bahwasannya memang setiap pendeta itu jawabannya lain. Suara Bunda. Pangeran, kok klarifikasi dulu itu. Aduh mati aku. Dipanggil Bunda kau. Aku kira cewek-cewek kan aku panggil Bunda. Iya kakak, awak memang cewek kakak. Awak cewek loh. Kakak. Jadi begini ya kakak ya, bahwasannya memang kami sebagai pendeta itu kan, memang setiap pendeta itu jawabannya beda-beda kakak, gitu. Jadi ada yang mengatakan Tuhan kami itu gondrong, ada yang kalau di Sunda itu mukanya cipit kakak, beda-beda kakak. Begitu kakak. Ada lagi kakak yang mau tanyakan kakak? Iya, tapi udah diminta oleh pendeta HTD 2 malam kemarin di rumahnya Umar Al-Fariski sebenarnya. Dia bilang Yesus itu berwajah Yahudi, kata beliau meminta itu. Memang begitu kakak. Kami umat bingung kakak. Nanti kami katakan Yesus itu Tuhan, nanti kami katakan Yesus itu Nabi, kami katakan Yesus itu utusan. Kami sebagai pendeta pun bingung kakak, bahwasanya Tuhan kami itu apa sebenarnya. Nanti Tuhan kami dikatakan firman, Yesus juga dikatakan utusan, hamba. Ya berarti Tuhan imani aja. Iya, imani saja.
Jadi kakak tahu nggak kenapa aku ini menjadi mualaf kakak ya. Jadi kenapa aku mualaf ya? Karena aku bingung kakak gitu kan. Jangan telepon saya, kawan telepon rumah saya dikepung. Jadi kata Oi pangeran, kau tengok dulu dari jendela rumahmu itu dikepung nggak kau? Udah, tengok dulu dah ke rumahnya. Jangan-jangan dikepung juga tuh rumahnya bunda tuh. Iya, memang dikepung sama bunda ini. Ini tunggu ya. Nih, bunda ada di tempat ini ya. Jadi ada segala pintu. Seperti di dalam Bible ya. Ada 12 pintu, nanti 12 pintu yang akan masuk ke dalam surga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas. Jadi kalau mau masuk ke dalam surga, datanglah kemari. Itu Ini ada doa bapak kami nggak? enggak bang, Nggak ya? enggak, soalnya aku nggak hafal. Doa kepala bapak kau ten. Kamu ceramah di masjid baca Yohanes 1 ayat 1 lagi. Pada mulanya firman Kak Mawalnya. Pada mulanya adalah firman. Itu kau di Firman masjid itu pangeran, entah apa kau itu ya kan betul. Keluar dulu lah. Keluar. Baca dalam masjid, baca Yohanes 1 ayat 1. Itu ayat buah-buahan itu. Nggak, baca surat Amsal. Amsal, oke ya kita baca Amsal ya. Keluar masjid dulu ya. Bunda ada yang Maghrib apa pangeran? Jangan ke Amsal lah, mau maghrib. Kocok ini. Oke ya, ini permintaan dari jamaatku ya. Amsal 7 bagi 16 bagi dikurang 19 tegangan besar telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Kocoknya pangeran ini. Woi, kalian yang di bawah jangan ketawa, woi. Tetap layar. Neng, kau lagi Neng, jangan ketawa kau Neng. Mau dikabur mau. Bunda Arbet coba yang menerangkan itu ada yang laki-laki, yang perempuan itu terdapat di ayat mana tuh Bunda? Ada Tuhannya Oten, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, yang kata Ustaz Yusufi itu aku lupa di mana yang aku catatnya. Ada aku catat waktu Ustaz Yusufi berdebat dengan siapa waktu itu semalam tuh. Ada Ustaz Yusufi menanyakan kalau ada yang laki-laki, di mana yang perempuannya itu? Ada loh. 3 malam kemarin Ustaz Yusufi berdebat dengan siapa itu? Ada Ustaz Yusufi bertanya tentang itu, Bunda Albert. Oh ini dia nih kakak. Coba cari aku di mana? Ini dia kak. Bacakan kakak, bacakan lu. Ini dia. Nih. Baca kakak. Bacakanlah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia. Ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan ada keperawannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba, katanya kan. Mereka aku punya laki-laki dan perempuan. Jadi pertanyaan, kalau ada yang laki-laki mana yang perempuannya Bunda? Tor aja.
katanya gitu ya. Siapa moderator itu? Jambator aja itu. Untuk datanya dulu. Mati lah aku pangeran. Oh ya mati tiba-tiba. Ya Allah. Kok bisa ayat ini nggak ada sini? Itu aja di pertanyaan tuh Bunda. Kalau ada yang laki-laki, mana yang perempuannya tuh Bunda? Mana yang perempuan? Mawar, banyaknya ayat di Bible itu. Kenapa itu yang kau pilih? Aku heran nengok kau. Aku juga penasaran loh. Kan ada yang laki-laki, pasti ada yang perempuan. Sedangkan perempuannya yang mana? Kita kan tahu yang laki-laki itu, yang perempuannya nggak pernah kita dengar gitu loh. Oke kakak, ini dia cerita kakak ya, di Kejadian 19 bagi 34 ya. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah kandung. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah gantian engkau untuk tidur dengan ayah kandung kita. Supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Di sini ya, boleh ya, boleh ayah kandung tidur dengan anak kandung Kak Mawar. Di sini boleh kakak. Hebat. Sampai hamil. Super. Maksudku tuh tadi bukan perkara boleh atau nggak bolehnya. Nah, paling kayak gitu-gitu dibunyikan itu sama di Bible itu. Aku pernah nggak ngerti nengok kalian ini, Ten. Supaya aku kenapa? Berarti nggak ada batasan ya? Ya kakak Albert ya. Berarti nggak ada batasan sama ayah juga boleh gitu kan? Boleh. Boleh sama ayah juga boleh. Iya. Rumah saya dikepung. Rumah saya dikepung. Bantai lah kalian kalau dikepung, nggak urusan gue itu. Di sini kakak ya, kita pakai data ya. Aku tahu kakak ya, ini ada oten-oten yang mereka mau balas dendam sama aku ya. Tapi kita pakai data di sini ya. Yohanes 1 bagi 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba yang menghapus dosa kita. Di sini Yohanes mengatakan Yesus anak domba kakak. Yohanes kejam kakak. Dia mengatakan Yesus anak domba kakak. Ya, dia mengatakan anak domba seperti ini kakak. Memang Yohanes itu kejam kakak. Kita memuliakan nama Yesus di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan kalau Yesus anak domba kakak. Begitu. Iya benar. Berarti udah dua dong Bunda ya. Pertama si Yesusnya bisa memastikan masuk surga. Sekarang anak domba juga. Berarti udah dua kan Bunda ya. Kalau masuk surga kakak, Nabi Muhammad pun bisa masukkan surga kakak nih. Kita bukakan datanya kakak. Ini data dari Oten kakak. Dia ngasih ke aku. Dia ngasih ke aku pada. Jadi kan kakak dia salah orang. Dia mau bahas ini, mau mempermalukan aku, mau mempermalukan Islam, tetapi kena selang balik sama aku kakak ya. Di sini telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar katanya gini. Beliau bersabda, barang siapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara jenggotnya, mulut, dan di antara kedua kakinya kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga kakak. Di sini Nabi Muhammad juga bisa menjaminkan surga kepada umatnya, gitu loh. Aku cek. Aku kaget bentar loh. Aku mau sholat dulu ya. Iya. Pagi bro. Di sini berapa menit lagi? 15 menit lagi sini. Ternyata Nabi Muhammad bisa menjamin surga kepada umatnya, gitu loh. Tetapi kami sebagai umat Islam, sebagai pengikutnya, kami tidak menuhankan Nabi Muhammad, walaupun dia bisa menjamin kami ke dalam surga. Sedangkan Oten, ya, dia menuhankan Yesus hanya
Padahal Yesus tidak pernah menjamin surga. Tidak ada ayat yang mengatakan aku Yesus menjamin kau surga, nggak ada. Di sini jelas ada. Benar. Ternyata Nabi Muhammad juga bisa menjamin surga. Ini ayat dari Oten sendiri. Dia ngasih tahu. Aku padahal nggak tahu. Jadi tahu gitu loh. Bahwasanya Nabi Muhammad juga bisa menjamin surga. Oten loh. Kalau Oten kan mati 2 kali baru bisa ya menebus dosa gitu kan. Matinya baru 2 kali kan baru bisa. Iya. Betul. Yesus Tuhan mereka itu mati dulu. Nabi Muhammad nggak perlu. Menjamin surga maksudnya nggak ada datanya. Bertobatlah. Oke ya, aku narasi ya. Ini dari bertobatlah mengatakan Nabi Muhammad masuk dalam surga. Kita buka datanya ya. Aku suka ada yang typing karena memang Oten tuh nggak ada ilmunya. Jadi cuma typing saja. Jadi cara kita membalas typing kita harus mengulang-ulangi kakak. Kita harus mengulangi typingan mereka. Jadi kita tidak dikatakan monolog gitu loh. Ya mereka ini sengaja nih. Mereka sengaja typing ya menghujat supaya kita balas gitu loh. Jadi caranya kita ulang-ulangi. Ya kita ulangi seperti dia nih, bertobatlah mengatakan Nabi Muhammad di neraka. Ya ini typingan. Karena kak teman-temanku ya Kristen ini dia tidak naik karena dia ini mau ngerekam lalu disebarkan. Itu tujuan dia. Kenapa mereka ini nggak naik? Sengaja dia typing supaya dia ngerekam. Jadi kita sambil menjelaskan sambil kita bacakan typingan dia. Itu supaya nggak kena jebak. Ya di sini bertobatlah ngomong Nabi Muhammad di neraka. Ya di sini ya kita lihat ya di An-Nisa 124. Siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia beriman akan masuk ke dalam surga dan tidak dijolimi sedikit pun. Nabi Muhammad orang yang beramal soleh, Nabi Muhammad laki-laki, Nabi Muhammad beriman, pasti masuk surga menurut An-Nisa 124. Lalu kita lihat siapakah yang masuk ke dalam api neraka ya. Kita buka datanya. Siapa yang masuk ke dalam api neraka? Oke, ya. Di sini bertobatlah typing. Ya, dia mengatakan Nabi Muhammad masuk dalam neraka. Di sini kita lihat di Matius 25:41. Ya, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal. Ya, bertobatlah. Di sini jelas ya, ayatnya siapa yang terkutuk akan masuk ke dalam api yang kekal. Diulang ya, bertobatlah kau typing. Di sini ayatnya, siapa yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal. Ya, kita buka ayatnya lagi ya. Siapakah yang masuk yang terkutuk itu? Kita buka ayatnya, pakai data ya. Nggak boleh nggak pakai data. Nanti kita dikatakan menghujat. Ya. Di Galatia 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita sebab ada tertulis terkutuklah Yesus yang digantung pada kayu salib. Jadi kita tahu ya siapa yang masuk di dalam api neraka ya tanpa disebutkan namanya. Kita tahu apakah Nabi Muhammad, apakah Yesus yang masuk di dalam api yang kekal menurut Bible mereka. Ya, orang yang terkutuk akan masuk ke dalam api yang kekal. Ini berdasarkan Bible kalian. Yang katakan Bible kalian ini, bukan kami ya. Nih. Mana dia? Naiklah bertobat, nggak capek kok typing ya ribu. Bang Salman, jadi orang ini sengaja typing itu untuk untuk mau direkam terus disebarkan itu mau balas dendam. Disangkanya kita nih yang Islam ini on gitu loh. Iya, mereka pakai jebakan Batman kakak, waspada.
Iya, lagi ini kejebakan Batman. Makanya Kak Lola itu kan kena karena bacakan typingan orang itu dibalasnya. Kayak aku dulu. Capek congorku, kalian batu soalnya. Coba bukakan data itu pangeran. Siapa batu itu sebenarnya? Oke, kita buka datanya ya. Siapa sekarang yang berbicara dengan batu? Dan siapa sekarang yang mendengarkan? Batu atau bukan? Bukakan datanya pangeran. Oke ya, tolong direkam ya Oten ya. Oke, tolong direkam Oten. Ini kok disuruh rekam nggak mau dia. Di sini kata Paulus ya, di Kisah Para Rasul 4:11-12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Ya, jelas ya siapa yang batu ya? Yaitu kamu sendiri. Coba bertobatlah. Kenapa Yesus dikatakan batu? Yesus dikatakan domba. Dia bilang capek ngomong sama kita karena kita dianggap batu. Siapa yang batu di sini coba?